menceritakan legenda asal-muasal kota Salatiga. Selamat menyaksikan. Pada zaman Kesultanan Demak masih berkuasa penuh di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang termasuk wilayah kesultanan. Pada saat itu, Ki Ageng Pandanaran adalah bupati kedua di Kabupaten Semarang. Ia dulunya adalah seorang pedagang yang kaya raya. Namun, setelah menjadi bupati, Ki Ageng Pandanaran malah menyibukkan diri untuk memperkaya dirinya dan melupakan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Sunan Kalijaga adalah seorang penasihat Sultan Demak. Ia pun berencana untuk mengunjungi Ki Ageng Pandanaran dan memperingatinya dengan cara menyamar menjadi seorang penjual rumput. Keesokan harinya, saat di istana Ki Ageng Pandanaran, Sunan Kalijaga sudah berada di sana. Sunan Kalijaga yang menyamar menjadi seorang penjual rumput itu menawarkan rumput yang ia bawa kepada Ki Ageng Pandanaran. Kata Sunan Kalijaga, "Permisi Paduka Raja yang terhormat, saya penjual rumput biasa ingin menawarkan rumput yang saya bawa ini. Rumput-rumput ini masih segar-segar Paduka Raja. Apakah Paduka Raja mau untuk membeli rumput yang saya bawa ini?" jawab Ki Ageng Pandanaran. "Baiklah, akan kubeli semua rumput yang kau bawa ini dengan harga 3 koin perak." Sunan Kalijaga menolak harga yang diberikan Ki Ageng Pandanaran karena harga itu terlalu murah untuk semua rumput yang Sunan Kalijaga bawa. "Maafkan saya Paduka Raja, untuk rumput yang saya bawa ini saya hargakan 5 koin perak Paduka Raja. Maafkan saya Paduka Raja." Ki Ageng Pandanaran pun menjadi marah dan berkata kepada Sunan Kalijaga, "Berani-beraninya kau menolak harga yang sudah kuberikan. Aku ini orang terkaya di kabupaten ini. Baiklah, kalau kau menolak, sebaiknya kau pergi dari sini." Sebelum pergi, Sunan Kalijaga berkata kepada Ki Ageng Pandanaran, "Maafkan saya Paduka Raja, maafkan saya. Saya tidak berniat untuk menyombongkan diri dengan rumput-rumput ini. Tetapi sebelum hambamu ini pergi, izinkanlah hambamu ini untuk menunjukkan cara yang lebih baik untuk mencari harta daripada dengan cara menimbun harta milik rakyat Paduka Raja." Ki Ageng Pandanaran yang terkejut mendengar perkataan dari Sunan Kalijaga berkata, "Memangnya siapa kamu berani menceramahiku? Aku ini bupati yang paling terhormat. Baiklah, sekarang tunjukkan cara mencari harta itu. Paling juga tidak bisa." Sunan Kalijaga pun mengambil cangkul yang ia bawa. Sunan Kalijaga menggali tanah tepat
depan Ki Ageng Pandanaran dan terdengar suara. Prak! Ternyata suara yang terdengar sangat keras itu berasal dari bongkahan emas yang banyak. Ki Ageng Pandanaran yang terkejut itu pun mencari-cari tahu siapa sebenarnya penjual rumput itu. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran menyadari kalau penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran langsung meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Ampun Sunan, ampun Sunan. Saya sudah berlaku kasar kepada Sunan. Maafkan saya Sunan. Dengan sikap bijaksananya pun Sunan memaafkan Ki Ageng Pandanaran dan berkata, Sudah tidak apa-apa. Sekarang kau sudah sadar bahwa selama ini kau sudah salah. Sekarang berjanjilah untuk tidak mengulangi kesalahanmu lagi. jawab Ki Ageng Pandanaran. Iya Sunan, saya sekarang sudah sadar Sunan. Maafkan saya sekali lagi Sunan. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi Sunan. Maafkan saya Sunan. Ki Ageng Pandanaran yang merasa sangat bersalah kepada Sunan Kalijaga meminta izin untuk ikut mengembara bersama Sunan Kalijaga besok di Gunung Jabaikat. Kata Ki Ageng Pandanaran. Untuk permintaan maaf saya Sunan, izinkanlah saya untuk pergi mengembara bersama Sunan besok di Gunung Jabaikat. Jawab Sunan Kalijaga. Baik, kau boleh ikut mengembara bersamaku besok. Tetapi dengan satu syarat. Kau harus meninggalkan seluruh harta kekayaanmu. Baru kau boleh ikut mengembara bersamaku. Ki Ageng Pandanaran yang sudah menyadari semua kesalahannya itu pun menyetujui satu syarat dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun berpamitan pulang. Sesampainya di istana, istri Ki Ageng Pandanaran, Nyai Ageng, mengetahui semua rencana suaminya itu dan bertanya, Ki Ageng, apakah benar Ki Ageng besok akan pergi mengembara dan meninggalkan seluruh harta kekayaan yang sudah kita kumpulkan, Ki Ageng? Jawab Ki Ageng Pandanaran. Iya, benar istriku. Besok aku akan pergi mengembara dan meninggalkan seluruh harta kekayaanku. Karena sekarang aku sudah sadar. Dan aku merasa sangat bersalah kepada Sunan Kalijaga dan kepada rakyat. Nyai Ageng yang takut ditinggal Ki Ageng Pandanaran pun meminta izin untuk dibolehkan pergi mengembara bersama Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran. Kata Nyai Ageng, baiklah kalau begitu Ki Ageng, izinkanlah Nyai ikut mengembara bersama Ki Ageng. Nyai akan selalu menemani setiap langkah Ki Ageng kemanapun Ki Ageng pergi. Izinkanlah Nyai Ki Ageng. Jawab Ki Ageng Pandanaran.
bersamaku. Tetapi dengan satu syarat. Kau harus meninggalkan seluruh harta dan perhiasanmu. Baru kau boleh ikut mengembara bersamaku besok. Dengan lemas, Nyai Ageng menyetujui satu syarat itu. Keesokan harinya, saat ingin berangkat, Nyai Ageng merasa sangat sayang untuk meninggalkan semua harta kekayaan dan perhiasan-perhiasannya, dan berkata kepada Ki Ageng Pandanaran, Ki Ageng, sebaiknya Ki Ageng pergi mendahului Nyai dulu saja. Nyai ada urusan sebentar di dapur, nanti Nyai menyusul. Ki Ageng pun pergi mendahului Nyai Ageng. Ternyata Nyai Ageng tidak memiliki urusan apapun di dalam dapur. Tetapi Nyai Ageng mempunyai satu rencana, yaitu Nyai Ageng mengambil tongkat bambu dan mengisinya dengan seluruh perhiasan Nyai. Ternyata Ki Ageng Pandanaran belum berangkat dan mengetahui semua rencana Nyai itu, tetapi malah melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, Ki Ageng Pandanaran dihentikan oleh 3 perampok. Kata ketiga perampok itu, "Serahkan seluruh hartamu atau nyawamu akan melayang hari ini." Jawab Ki Ageng Pandanaran, "Tunggu, kalau kalian bertiga mau hartaku, tunggu saja dulu. Tepat di belakangku ada seorang nyai. Dia adalah istriku. Memang pakaiannya terlihat biasa, tetapi dia membawa tongkat bambu yang berisi perhiasan sangat banyak. Ambillah tongkat bambu itu dan biarkan aku pergi." Ketiga perampok itu pun percaya kepada Ki Ageng Pandanaran dan membiarkan Ki Ageng Pandanaran pergi melanjutkan perjalanannya. Sesampainya Nyai Ageng di tengah perjalanan itu, Nyai Ageng dihentikan lagi oleh ketiga perampok itu. Ketiga perampok itu langsung mengambil tongkat bambu yang dibawa oleh Nyai Ageng. Nyai Ageng yang terkejut sontak berkata, kalian mau apakan tongkat bambuku? Itu tongkat bambu biasa. Kembalikan. Tongkat bambu itu untuk menuntunku berjalan. Kalau kalian mau tongkat bambu, ambil saja di kabupaten. Banyak tongkat bambu di sana. Ketiga perampok itu pun tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Nyai Ageng, Dasar nyai tua. Kau pikir kita bertiga tidak tahu kalau di dalam tongkat bambu ini ada perhiasanmu? Sebaiknya kau pergi dari sini atau nyawamu yang akan pergi. Nyai Ageng yang ketakutan itu pun langsung lari terbirit-birit. Sesampainya Nyai Ageng bertemu dengan Ki Ageng Pandanaran dan Sunan Kalijaga, Nyai Ageng menceritakan ketiga perampok itu. Sunan Kalijaga dengan sikap bijaksananya pun berkata,
tempat di mana kalian berdua dirampok. Tempat itu akan kunamakan Salatiga, karena di sana sudah ada 3 orang yang bersalah. Pertama, Ki Ageng Pandanaran yang sangat kikir dan sombong, membiarkan istrinya membawa perhiasan yang seharusnya dilarang. Kedua, Nyai Ageng yang sangat mencintai seluruh perhiasannya sehingga tidak rela untuk meninggalkannya, yang akhirnya pun dirampok. Dan yang ketiga adalah para perampok itu. Seiring berjalannya waktu, tempat yang dinamakan Sunan Kalijaga Salatiga berubah menjadi kota Salatiga, yang sekarang menjadi kota yang ramai, bersih, dan damai. Kota Salatiga juga mempunyai semboyan, hati beriman. Sekian dan terima kasih.